Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil kabir, al-alimil khabir, jalla 'anil syabihi wal kufi wal mathili wan niddi wan nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhirul hasyir ba'athahu Allahu bil haqqi rahmatan lil alamin qabla qiyami yaumi tublas sarair. ولقد قال عز من قائل في محكم التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام اتق النار ولو بشق تمرة أما بعد. Banati al-akhwat, yahfadukunallahu wa yahfaduna ajma'in. Segala puja kita haturkan kepada Yang Maha Kuasa. Mengawali perjumpaan kita, Allah yang telah mencipta langit yang tinggi menjulang tanpa penyangga, yang juga telah menempatkan para malaikat sebagai penghuninya. Gimana tuh? Enggak usah sih. Kalau ada. Allah yang telah menciptakan langit yang menjulang tinggi tanpa penyangga, lalu Ia menempatkan para malaikat makhluk yang tak pernah bersalah dan berdosa sebagai penghuninya. Namun benarkah kemudian langit menyombongkan diri dan berbangga? Jawabannya tentu tidak, karena Allah yang Maha Adil juga telah menciptakan bumi dengan segala keindahan sebagai fasilitasnya. Meskipun Allah kemudian menempatkan manusia yang gemar berdosa sebagai penghuninya, namun jangan lupa telah lahir di atas permukaannya sebaik-baik hamba dan yang paling mulia di antara para rasulnya, Muhammad al-Ma'sumul Mustafa. Sehingga kemudian mungkin langitlah yang iri kepada bumi. Ia meminta kepada Allah mungkin untuk memi'rajkan Nabi Muhammad ke langit sana agar berkesempatan langit untuk berjumpa dengan kemuliaannya. Baik, anak-anak sekalian, makanya kita patut berbangga sebagai umatnya dan hendaknya selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan bersalawat kepadanya semoga diampuni dosa-dosa kecil kita yang telah kita perbuat. Akhwat, banati al-akhwat, kami diminta untuk mengisi sebuah materi yang berkaitan dengan surga dan neraka. Sebenarnya ini masuk kategori materi yang cukup banyak dan luas. Diberi waktu untuk menyampaikan materi sepanjang 45 menit, sebenarnya tidak cukup. Namun kita berupaya untuk mengambil hal-hal yang kira-kira memang banyak menjadi pertanyaan di masyarakat kita. Nah, hal pertama yang akan kita bahas adalah apakah surga dan neraka itu sekarang sudah ada atau belum ada? Saya mau tanya, kelas berapa ini? 10 dan 11. Kira-kira
Surga dan neraka sudah ada atau belum? Sebagai pelajar tentu kita tidak seharusnya hanya menjawab dengan ada atau tidak ada. Kita harus tahu dalilnya. Karena agama ini dibangun bukan berdasarkan logika saja dan perasaan, tapi dibangun yang paling utama di atas dalil, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, di antara dalil bahwa surga dan neraka itu sudah ada sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah ibnu Abbas sampai kepada kita karena tercantum di dalam Sahih Al-Bukhari dengan nomor 1120 dan di dalam Sahih Muslim dengan nomor 769. Kita awali dulu ya keyakinan kita dengan kalimat saat Nabi hendak sholat tahajud, beliau berdoa saat baru bangun tidur. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna. Kemudian yang menjadi poin kita adalah, karena ini cukup panjang, adalah kalimat yang berbunyi antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wa qauluka haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Baik, saya pindah dulu. Jadi poinnya adalah kalimat Rasulullah yang merupakan bagian daripada wahyu yang berbentuk hadis, bahwa Nabi mengatakan engkau adalah benar. Engkau adalah benar adanya. Allah itu ada. Kemudian janjimu adalah benar dan ada. Surga yang dijanjikan kepada kita itu adalah benar adanya. Kemudian berjumpa denganmu di surga itu adalah sebuah kebenaran yang harus diyakini. Kemudian surga dan neraka itu juga benar kata Rasulullah. Artinya ada. Jadi ini salah satu dalil bahwa surga dan neraka ada. Ya. Di dalam Sahih Bukhari 1120, Sahih Muslim 769 dan juga tercantum di dalam Al-Adabul Mufrad karya Al-Imamul Bukhari dengan nomor 697. Lalu bagaimana dengan Quran? Apakah Quran berbicara tentang sudah adanya surga dan neraka? Nah, yang pegang Quran atau yang hafal Quran barangkali Ali Imran ayat 133 di mana potongan terakhir dari ayat itu berbunyi uiddat lil muttaqin. Surga itu sudah disiapkan. Yang namanya sudah disiapkan berarti sudah ada. Jadi surga itu sudah ada berdasarkan Ali Imran ayat 133. Kemudian surat Al-Hadid ayat 21. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalimatnya sama, uiddat. Nah, saya mau tanya nih, antunna, kalian para akhwat, apakah di sekolah ini diajarkan nahwu dan sorof? Oh, enggak ada. Baik, jadi dalam bahasa Arab ada namanya active voice, ada passive voice. Ya, dalam bahasa Inggris kalian tahu namanya ada passive voice. Nah, uiddat itu bentuk kalimat pasif. Telah disiapkan. Ini adalah past tense. Berarti sudah ada. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan surga dan neraka atau surga awalnya yang kita bicarakan adalah sudah ada. Kemudian surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul
ma'wa. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, dinaikkan ke langit sana, beliau telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian juga beliau menyaksikan Sidratul Muntaha. Sidrah secara bahasa artinya pohon yang amat rindang besar. Ini secara bahasa. Secara hakikatnya wallahu a'lam. Di mana letak Sidratul Muntaha? Di atas langit ketujuh. Di situ juga letak surga. Jadi langit ada 1 sampai 7, kemudian ada Sidrah Muntaha, ada surga, di atasnya arsy, baru Allah. Ya. Jadi surga letaknya di atas langit yang ketujuh. Nanti kita bahas posisinya ya. Maksudnya lebih detail tentang di manakah surga berada. Sedangkan tentang neraka, ayatnya adalah Al-Baqarah ayat 24. Sama kalimatnya mirip. Uiddat. Telah disiapkan. Bagi siapa? Lil kafirin. Bagi orang-orang kafir. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu kita beranjak kepada hadis-hadis Nabi. Ini karena materinya cukup banyak. Kita persingkat saja. Ada hadis Anas ibnu Malik. Di Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi mengatakan, saat aku diajak Isra dan Mi'raj ke langit sana, kemudian aku mendatangi Sidratul Muntaha, di sana dia ditutupi oleh banyak warna, aku tidak tahu warna-warna itu apa, nggak ada di dunia. Tsumma dakhaltul jannata, kemudian aku masuk ke surga. Jelas sekali, berarti surga sudah ada, lawang Nabi sudah masuk kok. Cuma dengan catatan, saat Isra Mi'raj itu hanya dengan rohnya saja, bukan jasad. Karena manusia tidak ada yang masuk surga sebelum Nabi Muhammad dan tidak ada yang masuk surga sebelum padang mahsyar nanti adanya hisab dan tim penimbangan amal. Dengan ruh dan jasad belum ada. Jadi sekarang ini atau peristiwa Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja, Nabi Muhammad. Ini hadisnya sangat jelas. Aku masuk ke dalam surga, berarti surganya sudah ada. Hadisnya sahih. Kedua, hadis Abdullah ibnu Umar juga di Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian wahai manusia, kalau sudah meninggal dunia, entah itu muslim atau yang tidak beriman, kalau yang muslim akan diperlihatkan ya tempat duduknya di surga. Lalu dibukakan salah satu pintu agar mendapatkan sejuknya angin surga, diberikan tempat tidur dari surga, dan juga mencium aroma surga. Sedangkan yang tidak beriman sebaliknya, akan dibukakan pintu neraka, sehingga dia merasakan panas dari efek yang masuk lewat pintu tersebut. Berarti surga dan neraka sudah ada. Kemudian hadis yang berikutnya ada di dalam sebuah hadis yang ada di dalam kitab Ahkamul Janaiz halaman 59. Hadis Al-Bara ibn Azib, hadisnya panjang. Dimulai saat seseorang itu dicabut nyawanya hingga nanti akhirnya dikatakan saat di kuburannya, di alam kuburnya, fa'afrishuhu minal jannah, berikan dia al-firash. Al-firash itu artinya dua, yaitu permadani, karpet, atau juga kasur. Jadi orang yang beriman akan diberikan fasilitas, privilege, kemewahan, kasurnya dari surga. Wa albisu minal jannah, berikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan sebuah pintu menuju surga. Hadis yang keempat di Bukhari dan Muslim juga. Jadi saya tidak akan membacakan dalil-dalil yang kira-kira lemah. Saya hanya membahasakan perkara-perkara yang gaib ini dengan hadis yang sahih. Karena pertanggungjawaban di akhirat apa yang saya sampaikan. Di Bukhari Muslim. Di saat di zaman Nabi terjadi gerhana matahari, lalu di akhir potongan hadis itu Nabi mengatakan, sesungguhnya aku telah melihat surga. Aku telah melihat surga. Lalu aku mengambil satu tandan buah dari surga. Seandainya kalian makan dari satu tandan buah tersebut, akan tetap ada, tidak habis-habis sampai dunia berakhir. Itu makanan dari surga.
panjang usianya. Nggak perlu pakai bahan pengawet. Yang kelima, Nabi pernah bersumpah dalam Sahih Muslim, demi jiwaku yang berada di genggamannya, seandainya kalian telah melihat apa yang aku lihat, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Lalu para sahabat nanya, memangnya Anda menyaksikan apa wahai Rasulullah? Ra'aitul jannah. Saya melihat surga dan juga neraka. Nah, itulah bedanya kita dengan Nabi. Nabi dibukakan matanya untuk bisa melihat surga dan neraka. Sehingga Nabi amalannya luar biasa. Nah, kita ini gimana? Yang keenam, hadis Abu Hurairah. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah bilang kepada Jibril, "Hai Jibril, coba lihat ke dalam surga dan lihat apa yang sudah aku siapkan untuk penduduk surga." Lalu Jibril pun ke sana. Berarti sudah ada surganya. Jibril masuk, lalu kembali kepada Allah dan berkata, kalau sekiranya manusia tahu apa yang ada di surga, rasanya mereka pasti akan bersemangat berlomba-lomba mencari pahala. Sebaliknya, Jibril saat neraka diciptakan juga diperintahkan hal yang sama. Lalu kemudian Allah memerintahkan, hiasilah surga itu dengan hal-hal yang kita tidak suka. Maka tahajud itu berat, dengerin kajian itu berat. Jadi surga itu dihiasi dengan hal yang demikian. Nah, setelah dihiasi begitu, kata Jibril, ya Allah, kalau dihiasin kayak begini, kayaknya nggak ada nih yang masuk surga. Capek semua isinya. Jadi nggak ada itu namanya amalan-amalan penghias masuk surga itu berupa goyang TikTok, nggak ada. Nah, kebanyakan kita ini kan pegang TikTok semua ya. Itu yang lebih menyenangkan bagi kita. Dan itu sayangnya adalah hiasan yang dihiasi pada neraka. Baik, ini materi pertama tentang apakah surga sudah ada, dalilnya cukup atau bahkan sangat banyak dan sahih semua. Sekarang pertanyaannya, di mana itu surga? Nah, tadi sudah saya singgung sebenarnya, bahwa surga itu letaknya dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat 133, bahwasannya wa jannatun 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Kemudian beliau mengatakan bahwa surga dan neraka, surga itu berada di atas langit yang ketujuh. Jadi langit itu kan berlapis, ada 1, 2 sampai 7. Nah, di atas itu semua ada surga. Yang surganya juga bertingkat. Yang paling tinggi adalah surga apa? Al-Firdaus. Nah, jadi menurut Al-Imam Al-Baghawi, surga itu berdasarkan dalil-dalil yang ada, letaknya di atas langit yang 7. Nah, kalau begitu, di mana neraka? Selanjutnya pertanyaannya. Neraka adanya di bumi. Neraka adanya di bumi. Kok nggak berasa panas, Ustaz? Itulah kuasa Allah. Dia berada, menurut sebagian ulama, di Sijin. Sijin itu adalah di bawah kerak bumi yang ketujuh. Jadi yang punya lapisan 7 bukan hanya langit, tapi juga bumi. Nah, kalau saya pernah dengar, dan Antun lebih tahu mungkin ya, ditinjau dari sisi pelajaran, bahwa ternyata inti bumi itu panas sekali. Ya, bagian inti bumi, the core, itu ternyata sangat panas. Mungkin itu bisa jadi adalah neraka. Ada pendapat lain, dia berada di bawah 7 lapis lautan. Yang mana lautan juga di bumi. Ala kulli hal, intinya surga itu ada di atas langit, sedangkan neraka ada di bumi bawah, paling bawah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau neraka dan surga sudah adakah sekarang yang berada di sana dari kalangan jin dan manusia?
Kira-kira udah ada belum? Siapa? Kira-kira sudah ada penghuninya belum neraka dan surga? Ada yang bilang belum. Yang sini sudah. Tahu dalilnya? Enggak. Ada yang sibuk bercermin. Kira-kira sudah ada apa belum? Maka jawabannya adalah sudah. Hanya saja yang tinggal dan atau bolak-balik ke sana sifatnya ruh saja. Siapa? Yaitu al-anbiya, para nabi dan rasul, kemudian asyuhada, orang-orang yang mati syahid, dan salihin, orang-orang saleh yang sudah meninggal dari sejak zaman Nabi Adam yang beriman. Dalilnya mana? Di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad saat Isra dan Mi'raj, kembali ke hadis Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad saat melewati langit pertama, kedua, ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa di langit ke-6 dan 7. Langit ke-6 dan 7 kan bukan surga, Ustaz. Nah, dari situlah kemudian para ulama menyimpulkan bahwa ruh para nabi, syuhada, dan solihin itu dibiarkan bebas mau pergi kemana saja. Yang penting bisa masuk surga. Lalu kadang-kadang ada di langit keberapa gitu ya. Nabi Isa berjumpa, Nabi Muhammad dengan Nabi Isa berjumpa di langit keempat. Tapi khusus untuk Nabi Isa, beliau hanya sudah ada jasad dan ruh karena belum meninggal beliau. Ingat, kita catat ya, Nabi Isa itu belum meninggal. Beliau diangkat ke langit dengan jasad dan ruhnya. Karena dengan jasad dan ruh maka beliau belum masuk ke dalam surga. Nah, jadi yang masuk ke dalam surga adalah mereka-mereka, para nabi, para syuhada, dan orang saleh yang sudah meninggal dunia. Karena tadi kan kita bacakan hadis-hadis yang banyak itu, diantaranya nikmat orang soleh, syuhada, dan solehin di dalam kuburnya adalah dibukakan pintu ke surga. Bahkan ada riwayat sahih yang mengatakan bahwa orang-orang yang mati syahid, berjihad, berperang, kemudian meninggal, itu mereka ruhnya ada di tembolok burung hijau yang makan dari pepohonan surga. Jadi ada riwayat yang mengatakan ruhnya berada di tembolok burung hijau, atau menunggangi burung hijau, atau ruhnya berupa burung hijau. Itu ada beberapa versi pendapat ulama. Baik, sekarang kalau manusia dijanjikan bagi yang beriman masuk surga, apakah jin juga akan mendapatkan hal yang sama jika mereka meninggal atau mati? Ada dua pendapat di kalangan ulama mengenai apakah jin juga masuk surga atau tidak. Mayoritas ulama mengatakan para jin yang beriman dan beramal soleh juga masuk ke dalam surga. Dalilnya mana? Keumuman ayat-ayat yang ada. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian mereka akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Ini umum. Pokoknya yang beriman dan beramal soleh. Lalu ayat yang sangat spesifik menjelaskan bahwa kalau jin dan manusia tidak diciptakan untuk beribadah saja, kecuali untuk beribadah. Kalau jin dan manusia diciptakan untuk beribadah, berarti yang beribadah itu ada imbalannya berupa surga. Berarti jin pun sama. Ya. Kemudian juga surat Ar-Rahman, di mana Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini bukan Ar-Rahman, Al-Waqiah. Bagi siapa yang takut kepada Allah, maka baginya surga. Siapa saja dari kalangan jin dan manusia. Kemudian ada Ar-Rahman. Di dalam surga itu ada bidadari yang belum pernah disentuh jin dan manusia. Artinya ada jin dan manusia yang bakal menyentuh para bidadari itu. Lalu pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa jin itu setelah berbuat amal soleh,
hanya diselamatkan dari neraka, tapi tidak dimasukkan ke dalam surga. Mereka dikatakan akan dijadikan seperti hewan. Hewan itu nanti ya, nih, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, lalu digiring menuju tempat hisab, itu kan ada diberikan catatan amal, kemudian ditimbang amalnya, lalu ada saling balas kalau yang punya kedoliman dan didolimi. Nah, hewan itu juga nanti akan diberikan kesempatan untuk saling balas. Spesifik Nabi mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatal jamma minal qarna. Semua hak itu akan dikembalikan kepada orang-orang yang berhak. Sampai kambing yang tidak punya tanduk lalu diseruduk oleh yang punya tanduk akan diberikan kesempatan untuk menanduk, membalas kambing yang tadi menyeruduknya di dunia. Setelah itu dikatakan kepada hewan-hewan yang sudah saling balas itu, kuni turoba. Kalian jadilah debu. Jadi hewan itu meskipun dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada hewan masuk surga. Mereka hanya akan dijadikan tanah. Nah, begitu pula dengan jin menurut Al-Imam Abu Hanifah. Jadi hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa jin tidak masuk surga, pokoknya tidak masuk neraka, lalu dikatakan kepada mereka, jadilah kalian debu atau tanah. Tapi tentu yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan jin juga akan masuk surga. Sekarang kita masuk materi selanjutnya. Ketika masuk surga, berapa umur kita? Apakah misalnya meninggal 18 tahun, kemudian masuk ke surga juga 18? Atau baru 3 tahun, masuk surga apakah juga tetap 3 tahun lalu ditunggu bertumbuh, berkembang, balik, puber dan lain sebagainya? Maka jawabannya tidak. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdun murdun mukahhalina abna salasin wa salasin. Penduduk surga itu akan masuk surga dalam kondisi jurdun. Jurdun itu jamak dari ajradu yang artinya belum punya tumbuh bulu di badan. Kemudian murdun jamak dari amrad, belum tumbuh bulu yaitu kumis dan jenggot. Kalau jurdun itu bulu badan. Tapi kalau murdun itu kumis dan jenggot. Intinya belum berbulu. Kemudian memakai celak matanya. Ini kita kalau masuk surga belum berbulu, kemudian matanya bercelak, tetapi umurnya 33 tahun kata Nabi. Kan aneh. 33 tahun tapi kok belum berbulu. Ya itulah kalau kondisi di dunia dengan di akhirat sama mah buat apa gitu. Karena memang kondisi di padang mahsyar, surga dan neraka itu berbeda dengan kondisi makhluk di dunia. Kemudian ada juga riwayat, namun kedua riwayat ini adalah lemah. Penduduk surga selain tadi memakai celak 33 tahun, belum berbulu, ada riwayat lain yang mengatakan setampan Nabi Yusuf kalau yang laki-laki. Hatinya sesabar kolbi Ayub. Sesabar Nabi Ayub. Kemudian juga ada riwayat mengatakan suaranya bagus seperti suara Nabi Daud. Namun riwayat yang ketiganya ini tentang hal yang barusan ini lemah semua. Jadi yang sahih itu hanya yang tadi kita bicarakan. Memakai celak, tidak berbulu, kemudian usianya 33 tahun. Ini didukung oleh sabda Rasulullah ketika Nabi didatangi oleh seorang nenek-nenek. Kemudian nenek-nenek itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada murid daripada Panglima Sudirman yang main TikTok di surga?"
goyang-goyang waktu kajian. Nenek-nenek itu bertanya, apakah ada nenek-nenek di surga? Maka Rasulullah menjawab, tidak ada. Nenek-nenek itu sedih dong, lalu berpaling, pulang, ngambek. Lalu kata Nabi, wahai sahabatku, tolong susul. Sampaikan kepadanya, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Semuanya saat masuk ke surga, kembali ke usia 33 tahun. Begitu ya. Jadi nggak ada nenek-nenek, juga nggak ada bocah kecil, bocil. Saya tidak membacakan semua karena sangat banyak sekali lagi materinya. Hadisnya juga banyak. Kemudian, bagaimana dengan wanita yang masuk surga? Apakah secantik bidadari? Atau cakepan mana? Bidadari atau wanita dunia yang masuk surga? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, annan nisa'ad dunya yakunna ajmala minal huril 'ain fil jannah. Bahwa wanita-wanita dari dunia, meskipun waktu di dunia mungkin hidungnya agak nongkrong, agak pesek, ya, giginya tidak rapi mungkin, sehingga dia pakai behel. Ternyata saat masuk surga, kata beliau, lebih cantik daripada bidadari surga. Kenapa? Karena para wanita di dunia ada imbalan yang akan diberikan kepada mereka atas kesabarannya. Bidadari kan enggak. Bidadari enggak perlu bersabar. Mereka ada berlelah-lelah beribadah. Bidadari enggak ada. Mereka berzikir. Bidadari tidak. Mereka berdoa. Bidadari tidak. Mereka menuntut ilmu syar'i. Bidadari tidak. Jadi menurut Ibnu Qayyim lebih cantik wanita di dunia yang kemudian beriman dan masuk surga. Jadi tidak perlu khawatir kalau sekarang di antara kalian ada yang insecure dengan penampilannya. Selama kalian beramal saleh, di dunia pun seharusnya tidak perlu merasa insecure. Kenapa? Karena Allah itu yang dilihat oleh Allah itu adalah hati dan amalannya, bukan penampilannya. Toh penampilan kita tidak pernah bisa dipesan. Emang ada di sini yang waktu masih dalam kandungan kemudian berdoa, ya Allah saya mesen hidung yang kira-kira 5 cm. Kan nggak ada. Saya mau giginya yang rapi misalnya. Kan nggak ada. Semuanya warna kulitnya juga bukan pesanan. Baik, sekarang berkaitan dengan hewan. Kalau tadi kan kita katakan hewan nggak ada yang masuk surga. Lalu adakah hewan di surga? Penyebutan hewan di dalam surga itu yang pertama ada riwayat yang menyebutkan tentang anjing Ashabul Kahfi. Yang kedua untanya Nabi Saleh. Namun keduanya adalah riwayat yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, argumen dalam atau dalil sebagai hal yang untuk diyakini, tidak bisa. Yang kedua, hewan disebutkan di dalam Al-Quran sifatnya berupa daging. Misalnya di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 21. Dan daging burung yang sangat mereka gemari. Jadi di antara makanan penduduk surga adalah daging burung. Hanya saja semua yang ada di surga itu hanya namanya saja yang sama dengan yang di dunia. Bentuknya nggak sama. Jadi kalau disebut daging burung jangan dibayangkan kayak burung puyuh yang ada di tenda-tenda itu, enggak. Itu mah udah kecil, kering, tulang mulu isinya, enggak. Kemudian ada daging sapi. Jadi saat penduduk surga baru dibukakan pintu, Nabi Muhammad masuk, baru orang-orang fuqara muhajirin masuk, baru yang lainnya. Makanan pembuka itu adalah daging saur. Saur artinya sapi.
sama hati ikan. Itu makanan pembuka penyambutan bagi penduduk surga. Ya, ini yang terkait dengan hewan surga. Lalu ternyata ada hewan di surga yang namanya kambing. Ada kambing di surga. Ustadz, kalau ada kambing di surga, bau dong. Sekali lagi, semua yang ada di surga tidak sama dengan yang ada di dunia. Namanya saja sama, agar mudah untuk menyampaikan saja. Mana dalilnya? Hadis Abu Hurairah, di mana Nabi mengatakan, "Sallu fi murahil ghanam wamsahu rughamaha fa innaha min dawabil jannah." Kalian boleh sholat di tempat di dekat kandang kambing. Kan najis, Ustaz. Para ulama mengatakan hewan yang dimakan dagingnya kotorannya tidak najis. Cuman kan jijik. Tapi sabda Nabi ini mengisyaratkan bahwa tidak najis. Kemudian boleh sholat di situ. Kemudian Nabi katakan, rawatlah kambing itu dengan cara apa? Dihapus itu kotoran hidungnya atau ingusnya. Karena sesungguhnya kambing itu adalah termasuk hewan surga. Masya Allah. Ada yang khusyuk banget nih, paling depan. Ngantuk ya? Sahurnya jam berapa? Jam 11? Jam 2. Kata Nabi kan sahur itu harusnya mendekati azan akhir-akhir. Akhirkanlah sahurmu. Jadi kata Nabi, fa innaha min dawabil jannah. Kambing itu termasuk hewan surga. Namun sekali lagi tidak sama, ya. Kemudian yang kedua, hewan yang ada di surga adalah unta. Ada yang pernah lihat unta? Di mana? Di sekolahan, di Ragunan gitu ya. Jadi unta termasuk hewan surga. Ada dikisahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, seorang laki-laki mendatangi Nabi membawa seekor unta yang sudah dicucuk hidungnya. Kata orang itu, wahai Rasulullah, ini unta saya serahkan kepadamu untuk digunakan berjuang di jalan Allah. Lalu kata Nabi, dengan unta yang kau serahkan ini, maka engkau akan mendapatkan unta 700 unta. Semuanya sama, ada cucuk hidungnya. Kata Imam Nawawi, ini bisa jadi dua maknanya. Unta beneran 700, atau yang kedua, ini adalah perumpamaan pelipat gandaan pahala. Jadi ada dua kemungkinan. Yang ketiga adalah kuda. Jadi ada kuda di surga. Di sini ada latihan mengendarai kuda dan memanah. Nah, kuda itu ada di dalam sebuah hadis yang hasan. Ketika ada seorang yang bertanya juga kepada Nabi, wahai Nabi, apakah di surga itu ada kuda? Lalu kata Nabi, kalau engkau dimasukkan ke dalam surga, maka engkau akan berkeliling surga dibawa dengan kuda yang terbuat dari berlian. Kudanya bukan kuda biasa, berliannya pun berlian surga. Jadi intinya hewan yang ada di surga yang ada dalilnya adalah satu apa? Kambing. Kedua, unta. Yang terakhir, kuda. Nah, ini juga masalah yang sangat sering ditanyakan kalau saya lagi ngisi kajian di ibu-ibu nih. Kalau ada wanita, nah saya bicara di hadapan wanita, calon emak-emak. Kalau ada seorang wanita menikah dengan si A, lalu suaminya meninggal atau bercerai, lalu dia menikah lagi, lalu bercerai atau meninggal lagi, lalu dia menikah lagi. Nanti di surga, kalau dia sudah meninggal dan masih beriman, kira-kira
sama suami yang mana dia bakal berkumpul? Ada yang bisa jawab? Yang belakang, kira-kira sama suami yang mana bakal di surga? Angkat tangannya. Tangan kanan dong. Masa kiri? Ayo. Ya, siapa namanya? Ayo, jawab. Siapa yang mau jawab? Nggak usah malu. Sama suami yang mana kira-kira nanti di surga? Apa yang paling ganteng? Apa yang paling tajir? Ya, siapa namanya? Laras. Silakan Laras. Yang paling baik agamanya. Betul apa betul? Hah? Yang lain ini diam-diam paham atau diam-diam ngantuk? Baik. Satu lagi. Sebelah kiri saya. Angkat tangannya. Kira-kira sama suami yang mana? Ayo dong, jangan mau kalah sama yang kanan saya. Sama suami yang mana? Yang sebelah sini kelas berapa? Apa campur? 10. Ayo, tadi saya lihat ada yang angkat tangan. Sama suami pertama katanya. Sekarang bagian belakang. Biar nggak ngerumpi. Kayak mama lagi di tukang sayur. Kira-kira sama suami yang mana? Yang sebelah sini bilang sama yang paling baik agamanya. Yang sini bilang sama yang suami pertama, ya kan? Nah, yang belakang sama suami yang mana nih? Ya, sama suami terakhir. Baik. Ternyata yang di yang diutarakan sama teman-teman sekalian ada diutarakan juga sama para ulama. Karena ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan annaha takunu ma'a ahsanihim khuluqan kana ma'a fid dunya. Dia akan bersama dengan suaminya yang paling baik perlakuan dan akhlaknya selama hidup bersamanya. Nah, jadi ada pendapat ulama yang demikian. Pendapat kedua, annaha tukhayyar bainahum. Dia disuruh milih. Nah, kalian kalau disuruh milih, misal aja ya. Kalau ada, kan kita nggak tahu nanti. Kemudian disuruh milih, pertama sama yang paling baik akhlaknya tapi pas-pasan tampang dan hartanya. Yang kedua ganteng doang tapi kere. Yang ketiga udah kaya, ganteng, saleh. Kira-kira sama yang mana? Pasti. Jadi suruh milih. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, annaha li akhiri azwajiha. Dia akan bersama dengan suaminya yang paling terakhir. Nah, kira-kira pendapat yang mana yang paling kuat? Menurut para ulama, yang paling kuat dia akan bersama suaminya yang paling terakhir hidup bersamanya. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya. Karena ini masalah khilafiyah. Yang terakhir sebelum kita masuk pembahasan neraka, apakah kita akan berkumpul dengan keluarga kita di surga kelak? Tadi jelas dari awal kita katakan semuanya akan berusia berapa? 33. Dalilnya sahih. Kalau begitu, yang tadinya udah kakek-kakek, punya cucu, nanti ngumpul sama anaknya yang misalnya meninggal baru 17 tahun. Kumpul. Dengan syarat kalau anaknya tetap beriman. Karena tidak ada yang masuk surga kecuali orang
beriman. Adapun anak kecil yang belum balik, maka kita baca surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anak keturunannya dengan keimanan, mereka juga beramal soleh, maka dikumpulkan di satu tempat. Kalau orang tuanya dapat di Firdaus, maka dikumpulkan di situ. Tapi ini ada dua pendapat, yang sudah beriman dan yang sudah balik, yang sudah beramal soleh, atau yang meninggal saat masih belum balik. Itulah yang akan disusulkan ke posisinya di mana orang tuanya berada. Sebagaimana mungkin sebaliknya, kalau ternyata anaknya yang surganya lebih tinggi. Kan kalau kita masih hidup saja nih, kemudian orang tua kita sudah meninggal, ada sebuah hadis yang mengatakan, ada seorang hamba, orang tua, tiba-tiba surganya naik kelas. Tadinya bintang 5 jadi bintang 7. Misal. Terus dia bilang, "Anna li hada." Ya Allah, kok saya dinaikin tingkatnya? Hada bistighfari waladika laka. Ini karena orang tua, anakmu terus memintakan ampun kepadamu. Jadi kalau ada di sini orang tuanya sudah meninggal dunia, lalu kalian terus memintakan ampun, maka surga orang tua kalian akan dinaikkan derajatnya. Maka rajin-rajinlah beristighfar. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi neraka. Banyak banget kan? Ini aja udah saya singkat-singkat. Pertama, ada hadis dari Anas bin Malik dalam Sahih Muslim. Nanti salah satu penduduk neraka itu dihadirkan. Lalu dicelupkan ke neraka. Ini orang dulunya hidupnya sangat nikmat. Dari rumah ber-AC, keluar masuk mobil ber-AC, ke kantornya ber-AC, kemana-mana nggak kejebak macet, punya pesawat atau helikopter pribadi. Pokoknya paling nikmat hidupnya di dunia. Uangnya sejumlah 271 triliun. Jangan dibahas panjang-panjang. Pokoknya paling enak hidupnya. Tapi sayang nggak pernah bersyukur, nggak pernah beriman bahkan. Ketika dicelupin ke neraka, ditanya kepada dia, ada nggak satu detik saja kamu merasakan kelegaan, kenyamanan di neraka? Tidak ya Allah. Saking dahsyatnya neraka. Kalian pernah dengar pastinya bahwa seringan-ringan siksa neraka adalah saat kaki telapaknya menyentuh permukaan api neraka yang mendidih ubun-ubun. Nah, kemudian jenis-jenis siksanya ya. Yang pertama dipanggang. Nah, di sini nih di Jalan Galaksi kita tahu lihat ada rumah makan Arab itu apa namanya? Shawarma. Apa? Emados. Ada ayam tuh kan dipanggang. Nah, penduduk neraka salah satu jenis hukumannya adalah dipanggang. Mana dalilnya? An-Nisa ayat 56. Sungguhnya orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulitnya gosong, hancur, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar terus merasakan nikmat siksa. Yang kedua, dibikin atau disiram dengan tembaga yang meleleh. Al-Hajj ayat 19 sampai 20. Orang yang kafir akan diberikan potongan pakaian dari api neraka. Dituangkan dari atas kepalanya air panas yang bikin meleleh seluruh daging, tulang, dan kulitnya. Na'udzubillah. Yang ketiga, Al-Mu'minun ayat 104. Dibikin hangus.
Ya, ini mirip-mirip aja, bakar, panggang, gosong, hangus gitu ya. Tapi ada ayat-ayatnya. Al-Mu'minun ayat 104. Kita beranjak berikutnya. Diseret di neraka di atas wajahnya. Kita kalau kecelakaan, naudzubillah, keseret di aspal aja rasanya luar biasa sakit. Ini diseretnya di api neraka. Surat Al-Qamar ayat 47 dan 48. Yang kelima, bahwa selama hidupnya di neraka itu sekelilingnya hanya api dan api. Al-ihata, dikelilingi. Mana dalilnya? Al-A'raf ayat 41. Sudah mulai haus, suaranya serak. Sayangnya nggak boleh minum. Maka kita singkat saja ya. Intinya dikepung api. Bahkan nih, ini buat siswa-siswi kita, agar jangan sombong. Karena untuk orang sombong ada hukuman khusus. Kata Nabi, orang sombong dengan handphonenya Apple 15 atau iPhone 15, dengan mobilnya yang mengantarnya sekolah lebih mahal dari yang lainnya, jam tangannya lebih mahal, kemudian dia merendahkan orang lain, dikumpulkan di padang mahsyar ka'amsalidar, lebih kecil dari semut yang paling kecil, diinjak-injak. Karena selama di dunia dia membesarkan diri. Hukumannya balasan dibalik lebih kecil. Kemudian digiring ke sebuah penjara, namanya penjara Baulas. Ada penjara khusus buat orang sombong. Diliputi api, belakang, depan, atas, bawah di penjara itu. Maka jangan kita sombong. Berikutnya, api yang membakar kulit rasanya sampai ke jantung, ke hati. Kalian hafal betul ayat allati tattali'u. Nah, itu tafsirannya. Sekali dibakar sentuh kakinya, rasanya ke jantung dan hati. Kata Al-Imam As-Sam'ani, yasilu alamuha wa waja'uha ilal fuad. Sakitnya, deritanya sampai ke jantung. Walaupun yang dibakar bagian luar. Kemudian ususnya terburai. Diseret-seret. Diseretnya bukan di aspal lagi, di neraka. Siapa ini? Orang yang sukanya ngajakin orang berbuat baik, amar ma'ruf, tapi dia sendiri nggak ngerjain. Atau ini yang paling banyak nih. Dia paling kesel kalau ngelihat temennya berbuat maksiat. Dia sendiri suka ngelakuin. Nah, orang kayak gini di akhirat perutnya pecah, ususnya terburai, dia keliling-liling seperti keledai yang mendorong ar-rohat. Jadi zaman dulu itu kalau mau ingin membuat adonan itu menggunakan alat seperti kayu gitu untuk memukul-mukul adonan itu yang diputar dengan menggunakan keledai. Nah, dia seperti itu nasibnya. Maka kita terkadang harus menahan diri kalau kira-kira kita sendiri sebagai pelaku dari sebuah kemaksiatan. Baik, saya rasa sudah tersampaikan surga dan neraka. Tinggal waktunya kalian mengajukan saran dan kritik, atau mungkin kalau ada yang ditanya silakan bertanya. Baik, terima kasih Ustaz. Teman-teman silakan. Ini mau bicara apa? Tahu silakan berdiri.